Mas A di PCE. Wah, pengen. ya. Iya. Terus Mas B beli Fortuner. Wah, bergejolak pengen tuku aku kan. Nah, itu dalam Islam bagaimana, Ustaz? Langkah Pemuda Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat online sekalian, kembali lagi bersama ngobrolin. Ngopi. Oh yo ngopi. Sudah lama kan video. Oh iya ini sampai lupa ya. Ngobrolin pemuda Islam. Masih bersama saya Agung Mustafa Fajaruda dan ini bukan Mas Akram ini. Ini pembawa acara baru ini. Mas siapa? Mas Ma'ruf Anwar Romansyah. Oh, Mas Akram. Enek Mas Ma'ruf Amin ini ya. Wah, itu sering AFK, Ustaz. Ini sering ngojim. Ya, Ma'ruf Anwar Romansyah sebagai host magang. Mudah-mudahan nanti sebagai host tetap. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Ma'ruf telah mau bergabung dengan kita ngopi. Kemudian kita ada Mas Faisal sebagai narasumber pokok kita nih. Ini sudah jadi talent abadi. Jadi kita sudah tahu ya Mas Faisal dan Mas Ma'ruf bahwa ini adalah tahun kalender Masehi yang baru. Ini masih tanggal-tanggal muda dan seringkali teman-teman pemuda atau ya semua orang sudah menggancangkan resolusi atau target-target tahun yang mau digapai. Apa ini resolusi apa? Resolusi jihad apa? Wah, resolusi jihad ya ada, resolusi maksiat juga ada, resolusi pengen nikah juga ada, macam-macam Ustaz. Okay. Yang namanya dunia gitu. Tetapi di sini ada apa ya? Fenomena yang sebenarnya sudah setiap akhir tahun baru pasti digencangkan. No buy atau stop pembelian yang nggak penting lah atau yang memang dirasa bisa kita batasi gitu. Nah, di sini kita mau ngobrolin tentang no buy 2025. Oke. Hal-hal yang nggak boleh, namanya membatasi diri, nggak pengen beli itu kalau dalam pandangan Islam itu gimana tuh Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa ya yang baru viral itu ya, itu sebenarnya kabarnya udah lama ya. Cuman tahun ini kayaknya viral gencar banget gitu ya. Itu perlu kita kita buka dulu, kita lihat dulu maksudnya apa no buy challenge ya. Itu ternyata program mengajak orang agar tidak melakukan pembelian yang tidak perlu gitu kan. Intinya itu kan hidup apa adanya, hidup sederhana, hidup tanpa pemborosan kan gitu ya. Tujuannya apa? Kalau saya perhatikan ternyata tujuannya itu supaya bisa memanajemen keuangan, pengeluaran keuangan agar tidak hidup boros. Oh, kalau seperti itu ternyata itu ada dalam ajaran agama kita dan itu sebenarnya Islam banget itu. Islam banget itu sebenarnya. Pas nih sama Islam ini. Iya. Nah itu ternyata kalau kita tengok dalam pandangan agama Islam, Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba Allah yang beriman itu salah satu cirinya, salah satu karakternya itu pada Quran surat Al-Furqan ayat 67 itu disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka itu orang-orang yang beriman itu salah satu cirinya, sifatnya itu mereka itu nek belonjo, mengeluarkan uang itu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Nah itu kan sama dengan tadi no buy challenge tadi kan, tidak berlebih-lebihan. Maka itu ada dalam ajaran agama kita dan itu Islam banget lah sebenarnya. Berarti teman-teman yang melakukan challenge, yang melakukan apa ya, mungkin bagian daripada resolusi no buy itu berarti bisa mengonter rasa ingin membeli. Iya, diawali dari ini momennya pas banget ini. Ada gerakan ajakan seperti itu, lah ini momennya pas, koncone akeh, gitu ya. Terus satu lagi nih, Allah juga mengingatkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang sing boros, senengane boros, itu mereka itu temannya setan. Nah, nek awake dhewe boros, berarti koncone setan. Nek koncone setan berarti ya padha karo setane kuwi kan. Ini peringatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di situ ya kita perhatikan di situ ada kata israf tadi sebelumnya. Israf itu berlebih-lebihan. Terus ada lagi kata mubadzir tadi ya. Mubadzir itu kan boros. Bedanya apa? Nek israf itu
mengeluarkan sesuatu, belanja sesuatu yang boleh tetapi tidak sesuai dengan kapasitasnya, berlebih-lebihan gitu ya. Kemampuan tadi Bisa jadi di situ. Nek pemborosan, tabdir, pemborosan itu membeli sesuatu tidak pada tempatnya, membeli sesuatu tidak selayaknya, itu namanya tabdir. Gitu ya. Contoh udah punya HP 1 masih bagus kok beli lagi karena ada seri terbaru. Nah, padahal setiap 6 bulan sekali keluaran terbaru. Iya, apalagi penghasilan nih pas-pasan, nah itu termasuk tabdir. Gitu kredit. Ya. Oh iya Gitu. betul. Nah, terus di ajaran agama kita di ayat tadi Quran surat Al-Furqan tadi, wakat sifatnya ibadur rahman itu wakana baina dzalika qawama. Jadi orang beriman itu pertengahan, tidak boros, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, tetapi tidak pelit juga. Oh. Jadi tidak pelit, tidak kikir, tetapi tidak berlebih-lebihan. Wakana baina dzalika qawama, pertengahan. Itulah sifatnya hamba Allah yang beriman. Maka neno becelen tadi sudah pas banget dengan ajaran agama kita. Cuman yang perlu kita garis bawah ini, Mas Bro, itu bukan sekedar di tahun 2025 gitu kan. Nek anak embel-embel 2025, nanti 2026 mandek gue ya. Gitu ya. Jadi program ini kita jadikan pola hidup kita, gaya hidup kita. Selama kita hidup sederhana, hidup apa adanya. Enak rumus ini. Saya dapat rumus ini dari Ustaz Abu Bakrin. Belum mengatakan A3. Apa itu Ustaz? A3. Pernah dengar A3? Belum, baru dengar ini Ustaz. A3 itu apa itu? Tapi itu bukan ukuran kertas ya. Oh, Kenapa jadi bercanda? oh. Kan ngopi kan santai. Walaupun adanya es teh ini. Acara ini ngopi padahal ya. Oke, A3 itu A pertama apa? A kedua adanya, A ketiga alhamdulillah. Nah, apa adanya? Alhamdulillah. Daerah agung. Agung, akram, agus, ma'rifnya nggak ada. Lah itu ya, itu jadi apa adanya alhamdulillah. Kita jadikan sebagai program hidup kita syukuri apa yang ada, insya Allah Allah akan mengadakan apa-apa yang belum ada. Berarti ini bersyukur Atika ini. Berarti sesuai apa yang menjadi awal tahun ini, berarti memang sesuai, sejalan lah dengan nilai-nilai yang berada di dalam Al-Quran itu. Insya Allah. Terus sekarang banyak Ustaz. Sebab orang mau beli sesuatu itu karena keinginan. Yang kedua karena kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan, walaupun itu tren, tapi kita butuh, ya tentunya tidak jadi masalah. Karena kita butuh itu, kalau tidak ada itu, kita tidak jalan. Maka kita butuh beli itu, ya kita tidak termasuk berlebih-lebihan. Kemudian kalau ingin membeli sesuatu, ya itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Iya, duit-duit tua. Nah iya, kan gitu kan. Hasil-hasil saya, asal itu barangnya halal, barangnya mubah, urusan dunia ya boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh tadi, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Plus juga melu-melu itu juga tanda tanya itu. Kalau kita sekedar ikut-ikutan, gen ora dikarani apa? Katrok, desa, ketinggalan gitu ya. Terus kita mengangkat di luar kemampuan kita, itu namanya israf, ya, berlebih-lebihan. Kan tahun-tahun 2024 itu kan musim labu boneka kecil yang harganya mahal. Karena boneka itu sebenarnya biasa-biasa saja, cuman karena dipakai oleh salah satu artis K-pop namanya Lisa Blackpink, akhirnya viral, akhirnya ikut-ikutan dan meledaklah di situ, akhirnya pada beli sebenarnya ya nggak butuh-butuh amat. Nah itu jatuhnya bisa jadi tabdir karena membeli sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya atau layaknya, itu tabdir. Kalau berlebih-lebihan kan tabdir itu nggak boleh kan? Tabdir lebih lagi. Tabdir itu mubadir, boros, pemborosan, mubazir gitu. Ya benar, boneka kecil lah sih. Tapi kalau gini misalkan saya kan bekerja keras nih untuk self reward, menghargai diri saya sendiri. Aku yuk pengen seneng, dan memang saat itu belum mampu tapi dimampukan, dalam arti nyelengi untuk menghargai diri sendiri. Saya pengen hal ya sesuatu yang diinginkan, kemudian untuk self reward itu boleh nggak? Oke, kalau untuk itu tentunya boleh-boleh saja kan. Ya duit-duit. Iya kan tadi kan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja.
Tetapi prinsipnya orang beriman itu qawaman tadi. Jadi tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak iktar. Iktar itu yang lam yakturu tadi. Iktar itu pelit, kikir. Jadi ya. Jadi buat dirinya sendiri aja pelit. Oh iya, benar. Ada kan? Ada. Buat dirinya sendiri pelit, buat keluarga pelit, apalagi buat infak sabilillah. Itu bukan ciri karakter dari orang yang beriman. Jadi tidak pelit, tidak berlebih-lebihan. Prinsipnya qawama. Jadi pertengahan. Kalau pertengahan, kalau mau beli sesuatu untuk apa tadi mengapresiasi diri, nah tentunya boleh-boleh saja. Tapi kita harus punya prinsip ini, Mas Bro. Prinsip kita apa? Apa-apa yang kita beli, kita miliki, itu harus menjadi bekal di akhirat. Menjadi kebaikan kita di akhirat. Contoh, Mas Bro beli HP ya, beli HP. HP-nya buat konten sabilillah. Bukan buat sekedar apa? Pengen-pengen scrolling. Yang kurang bermanfaat. Memperhatikan manfaatnya. Beli motor tidak sekedar buat jalan-jalan, tapi juga buat ngaji. Beli baju buat ngaji. Ya, jadi apa yang kita beli itu harus mengandung manfaat kebaikan untuk akhirat nanti. Termasuk bangun rumah itu ya nanti buat pengajian. Di rumah dihiasi dengan bacaan Quran. Jadi tidak sekedar bangun rumah. Apalagi rumah tangga. Mas Ma'ruf udah berumah tangga belum? Belum. Oh, kira Anda sudah. Belum, baru separuh agamanya. Belum penuh ini separuh agamanya. Kemudian ini Rasulullah pernah mengatakan nih dalam sebuah hadis yang perlu kita perhatikan ya. Karena tadi mau mengaspirasi diri beli sesuatu ya. Rasulullah mengatakan suatu ketika ada orang mengatakan mali, bondoku, duitku, sak piturutane itu ya. Terus Rasulullah mengatakan innamalahu min malihi salasun. Bukankah manusia itu cuma memiliki 3 harta, salasun 3 harta. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan, dia minum ini, fa'afna akan sirna. Oh iya. Jadi apa yang kita makan akan sirna. Aula bisa apa yang dia pakai, masuk pakaian, termasuk apa, HP, masuk motor, rumah, yang gitu kita kan, gunakan. Kita gunakan itu nanti akan kusang, akan rusak. Apa yang dia berikan, dia sedekahkan itu nanti faknata yang akan menjadi tabungan kita di akhirat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, maka orang itu belonjo, mengeluarkan uang atau menghabiskan uang tidak lepas dari 3 ini. Jadi, ini kita globalkan 3F. Food, makanan, termasuk minuman. Yang kedua fashion. Pakaian termasuk rumah, mobil, sak piturutane itu masuk fashion. Yang ketiga fisabilillah. Saya dulu F itu 3M. Itu serangan. Nah, ini kita 3F ini orang menghabiskan uang itu untuk 3 itu. Gitu ya. Baru dengar ya saya. Biasanya kan menghabiskan 4F di jalan maksiatan ya. Berarti gini Tad, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk membeli barang? Misalkan ada batasan, memang kita ini bisa mengontrol, ini memang waya aku beli. Waktu yang tepat untuk beli barang gitu. Kadang kan orang itu gini, misalkan kayak anak baru kelas 6 terus dibeliin sepeda motor, atau anak baru usia sekolah dibeliin HP, kan antara madharat dan manfaatnya besar mudarat gitu ya. Untuk menimbang itu bagaimana ya Ustaz? Pertama, kapan waktu yang tepat? Iya, yang pertama itu tentunya ketika kita membutuhkan barang tersebut. Nek kita membutuhkan barang tersebut itu berarti waktu yang tepat. Contoh, kalau kita timbang anak SD kelas 2 SD, karena orang tua sibuk bekerja, tidak ada yang ngantar sekolah, akhirnya diberikan sepeda motor. Lah itu sudah butuh sepeda motor atau belum? Sudah butuh belum? Ya, secara garis besar belum. Yang dia butuhkan apa? Anak tadi supaya bisa berangkat ke sekolah. Maka yang dia butuhkan apa? Alat transportasi. Alat transportasi tentunya kan tidak harus sepeda motor, bisa sepeda ontel. Bukan ontel, siapa itu? Nek ontel mungkin tidak mau pakai nanti ya. Sepeda listrik. Bukan sepeda listrik, apa itu? Scoopy. Apa kan? Sepeda ontel bahasanya apa? Nek ontel kan dulu sing sepeda federal ya. Gitulah. Sepeda. Itu kan nanti itu butuhnya dia tercukupi, terus tidak israf,
tidak membawa mudarat buat orang lain. Maka yang pertama yang perlu ditimbangkan adalah kebutuhan, sudah butuh atau belum. Gitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan waktu yang tepat itu duit apa ora. Nah, wis butuh ra ndek duit ya utang. Wah, itu sing bahaya itu. Nah, karena gini kebanyakan kan memang gimana ya? Sekarang itu diberikan kemudahan untuk mengakses pinjaman online dan lain sebagainya. Bahkan aplikasi Yosen pun menyediakan kredit gitu. Nah itu kalau kita memang butuh tapi memang belum ada duit, apakah sebaiknya nabung atau nunggu waktunya tepat gitu? Atau menahan diri gitu? Iya, dalam Islam ada ajaran menahan diri gitu ya. Terus kita lihat dulu kebutuhannya bagaimana. Yang pertama tadi kebutuhan kita. Benar. Kalau memang sudah butuh sekali, kalau kita tidak ada itu tidak jalan. Salah satu solusinya kita harus pinjam orang, boleh kita pinjam. Karena dalam Islam ada namanya pinjam meminjam. Itu termasuk bentuk sosial dalam bermasyarakat. Di Islam diatur boleh kita meminjam atau kita pinjam atau kita meminjamkan, itu boleh. Ada dalam ajaran kita. Tapi perlu kita garis bawahi, Rasulullah mengingatkan kita ini jauh-jauh hari. Beliau menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Merupakan kebaikan, kebagusan Islam seorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Maka perlu ditimbang itu kebutuhan atau sekadar keinginan sesaat. Maka gitu. Apa-apa yang bermanfaat ditinggalkan. Itu banyak bagus. Lah nek pinjol tadi bahaya. Kalau bisa jangan pinjol gitu ya. Nanti hati-hati karena pinjol itu bisa jadi menjadikan diri kita tuh orang yang suka pinjam tetapi tidak mau mengembalikan. Kalau orang suka pinjam itu biasanya gali lubang tutup lubang. Lah gali lubang pertama mungkin 0,5 meter ditutup. Gali lubang kedua bisa jadi 1 meter bahkan 5 meter. 5 meter jadi empang. Nah seterusnya nanti semakin dalam empangnya semakin seru jadi sumur. Jadi kayak meleleh. Terus gini misalnya setelah di jalan-jalan ke minimarket atau ke mall itu sering sana mesti itu ya. Kan ada keinginan sama kebutuhan tadi rencananya kan memenuhi kebutuhan nih, mau belanja bulanan gitu ke mall. Tapi biasanya kadang ada impulsive buying atau membeli secara spontan. Pengennya tuku beras, lah kok ngono nek klambi. Wah, jikok ngono. Kayak gitu cara mengatasinya bagaimana ya, Ustaz? Kadang sering impulsive buying. Itu salah satu kepribadian seseorang ya. Kalau kepribadian seseorang itu bisa ngerem ya dia bisa ngerem. Tapi nek terbiasa spontan tuku, apa yang dia lihat dipinginnya ya mesti susah ngerem itu ya. Tapi nek kita kembali ke ajaran Islam, itu ada istilah seperti ini. Dari hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. At-ta'ani minallah. Jadi dalam sifat perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, sabar itu dari Allah. Wal anjalatu minasyaiton. Dan tergesa-gesa, kemurungsung itu dari setan. Maka nek muncul pengen beli itu, kan lihat ada proses kan. Lihat mungkin barangnya di depan sana lah 5 meter atau baru lihat-lihat gini. Kan tidak mungkin langsung kita beli kan. Dalam arti langsung kita miliki, langsung kita bayar. Tentu kan kita lihat dulu barangnya, kan gitu kan. Walaupun ingin beli kan ada proses. Ada proses. Nah, ketika proses itu pertama istighfar dulu. Astagfirullah dulu. Kenapa? Karena tergesa-gesa tadi bagian dari setan. Saya istighfar apa? Ta'awud. Itu pilih masyarakat. Iya. Berarti nek klambi astagfirullah. Iya. Wis tongkras do tuku kok. Pantesan kok Mbah lihat kok. Alhamdulillah. Yang dicari-cari kan. Iya. Tapi alhamdulillah mesti alhamdulillah ini tak goleki ra ketemu anak nang kene, mesti ketuku iki. Iya kan. Nah, maka kembali kita tadi karena terburu-buru, tergesa-gesa itu dari setan, maka Allah mengingatkan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka berta'awudlah, mohon pertolongan pada Allah dari godaan setan. Itu godaan setan itu. Ya, godaan setan. Terburu-buru, tergesa-gesa. Karena kita di situ tidak mempertimbangkan dengan matang, karena spontan kan. Karena spontan. Terutama harganya yang barang-barang mahal gitu kan. Tentunya juga di ini marketplace ya. Bisa buka marketplace oren atau hijau.
ada flash sale. Niatnya nggak mau beli, tapi karena lihat-lihat, lo kok murah. Niatnya nggak mau beli karena ada itu. Jadi beli. Spontan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak beli spontan. Itu sudah ada niatan dulu gitu. Scrolling. Nah, iya. Itu sudah ada niatan dulu lah, mau buka Shopee, astagfirullah. Alhamdulillah saya menuju. Iya kan? Tapi buka. Gitu kan? Terus apa solusinya biar tidak beli spontan? Gimana itu, Ustaz? Ingat pendapatan. Oh. Pendapatanmu berapa, pengeluaranmu berapa. Nek renek turan, ya itu nanti gak satu kulah randi duit kan gitu. Berarti yang memanajemen kemampuan Manajemen, kita. betul. Manajemen. Berarti Ada godaan lain, Shopee Pay. Saya tadi masa bunga dia. oh berarti memang kan memang gini, ada yang membeli karena spontan, tapi karena memang gimana caranya kita itu ngadepin iklan-iklan lah, dalam arti kita kan kadang itu ya, kalau memang kita berangkat ke minimarket atau ke swalayan, itu kan memang kita berada di tempat yang memang itu jual beli muamalah dan lain sebagainya. Tapi kadang itu gimana caranya kita itu mau itu tadi memanajemen, gimana kita nggak gampang tergiur, tergoda, apalagi kan sekarang itu bisa pakai apa itu kemudahan-kemudahan lah, kredit tanpa DP, kemudian lewat selfie KTP dan lain sebagainya. 0% gitu ya. DP 0% dan lain sebagainya. Gimana caranya kita itu ngadepin kayak gitu? Selain sekedar kita, wah ini gaji saya masih UMR atau pendapatan kita masih UMR. Kadang itu kan orang gini kan, rezeki yang ngatur. Rezeki yang ngatur. Gitu ya. Gampangin gitu ya. Iya. Kalau itu sebenarnya mudah sih solusinya. Nggak usah ke mall. Ya. Iya kan? Nggak usah ke mall. Hapus aplikasi Oren. Nah, jawabannya plot twist teman-teman. Hapus aplikasi sekarang. Iya kan? Kayak gini lah. Kamu jangan judi online. Hapus aplikasi judolmu. Jangan buka. Tapi jangan buka aplikasi judol atau situs judol. Tapi prakteknya kalau orang yang sudah kecanduan atau orang terpaksa mesti juga akan buka itu kan karena terpaksa. Dan memang apa itu termasuk belanja online, entah itu kamu kecanduan, entah itu kamu apa itu tergoda dengan iklan, dan di belanja online itu memang ada kecanduan. Iya. Orang kalau lagi seneng belanja itu tinggal pencet-pencet kan sekarang. Betul. Dan ada satu kebanggaan ketika tukang paket itu datang. Meskipun kadang ya nggak butuh. Ya maka kalau tidak butuh, berarti bisa masuk israf berlebihan, bisa masuk tabdir. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, solusinya ini sejauh sependek yang saya analisis ya, solusinya mindset dulunya, mindset kita. Bener kayak dulu. Iya, pola pikir kita harus kita betulkan. Apa yang kita betulkan? Bahwasanya apa yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki itu sebenarnya bukan hanya milik kita. Oh. Kadang orang nggak mikir segitu. Iki uangku ya uangku, hasil jerih payahku ya duitku kan gitu. Tapi sebenarnya apa yang kita dapatkan di itu ada hakun, ada haknya. Buat siapa? Fakir miskin. Sebelum ke sana lil usroh, keluarga. Benar. Maka ada namanya infak untuk keluarga disebut dengan nafkah. Itu satu kata, akar kata dengan infak gitu. Infak ke keluarga disebut nafkah. Gitu kan? Ada nafkah untuk keluarga. Yang kedua, lil aqarib, orang-orang yang dekat, dzawil kurba kan gitu. Ada untuk lisail. Lisail itu orang-orang peminta. Orang-orang yang tidak punya penghasilan, orang-orang yang tidak memiliki rumah pekerjaan kan kadang-kadang minta karena terpaksa. Lil tadi masakin, orang-orang miskin fuqara, itu juga lil yatama, orang-orang yatim. Di situ ada mereka. Kadang-kadang kita tidak pikiran ke sana gitu kan. Coba kalau di program, kita mau program nih. Setiap pagi sedekah gitu ya. Sedekah subuh. Dan sedekah subuh sebenarnya tidak harus dengan uang sebenarnya. Apa aja itu? Nah, apa yang kita miliki bisa kita sedekahkan. Kan sedekah beda dengan infak. Oh iya. Kalau infak itu materi, uang, benda itu infak. Tapi kalau sedekah kan tidak harus uang. Iya betul. Pikiran kita itu sedekah. Ini mas-mas ini tim kreatif sini, kita ini. Ini sedekah. Banyak masalah sini tak kasih sedekah solusi. Nah ini sedekah solusi. Sedekah solusi. Mungkin jadi catatan sedekah kita. Contoh subuh dengan pikiran bagaimana? Dengan pikiran.
ya kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan solusi. Contohnya ceramah ba'da subuh, kultum itu neng masjid, neng masjid neng pasar, neng pasar, enggak kultum tentunya. Ya kita bertemu dengan orang sambil jualan, kita ngobrol. Obrolannya itu memberikan solusi. Atau mungkin dengan barang ya di rumah kita mungkin ada kayak gini nih. Botol apa? Iya seperti ini. Nek mayoritas kita habis beli seperti ini terus kita buang, betul? Yeah. Kita buang. Ada yang disimpan? Jarang, Ustaz. Jarang. Ada yang disimpan tapi dijual rosok. Dikasihkan ke pengepul, di orang yang nyari itu ada. Nah, itu sedekah subuh. Oh, iya kan? Hebat berarti saya. Jadi kalau ngumpul kayak gini, kita kumpulkan. Ada orang nyari. Ada orang nyari. Dia tuh nyari barang halal loh. Barang yang dibuang dia cari. Dia tuh lebih mulia dibandingkan pengemis ya. Ada koruptor. Wah, apalagi koruptor jauh itu. Berat ini. Nggak membahas itu. Nah, itu kan kita kumpulin satu plastik aja. Kita kasihkan mereka, syukurnya luar biasa. Iya, betul. Itu sedekah. Maka senyum saja itu sedekah, kan gitu ya. Iya, program support pada orang ini. Nah, mindset tadi ya, supaya tidak terjebak apa tadi? Cicilan kredit itu ya, godaan itu mindset kita benerkan dulu. Di harta kita ada hak-hak mereka. Jadi tidak hanya uangku itu uangku, tapi uangku juga untuk orang lain. Maka ada nasihat keren banget ini. Saya dengar dari salah seorang ustadz ya, motivator juga, Ustadz Nasrullah. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau kamu cukup penghasilan 1 bulan untuk keluargamu 5 juta, contoh ya 5 juta. Kenapa kamu tidak mencari 10 juta? Yang 5 juta buat kamu, yang 5 juta diberikan ke fakir miskin, diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu keren nasihat itu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita butuhnya buat keluarga cuma 5 juta, itu sudah bisa nabung contoh ya. Kenapa nggak nyari 10 juta? Cukup dengan 5 juta. Gitu ya. Itu nasihat yang keren sekali. Berarti kalau kebutuhan kita itu kata 5 juta, kenapa kita nggak nyari lebih? Untuk kelebihan untuk beramal tadi. Iya. Keren tuh nasihat yang keren. Investasi akhirat tadi. Terus strategi lagi supaya tidak tergoda. Ingat di ajaran kita ada larangan israf berlebih-lebihan, ada larangan untuk tabdir mubadir. Itu harus kita ingat-ingat. Kemudian termasuk ada nasihat fitta'ani as-salamah. Ini mahfuzat magola. Dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Wa fil ajalatin nadamah, dan ketergesa-gesaan, kemerungsung, kesusu, di situ ada penyesalan. Maka seringkali kesusu mungkin melakukan sesuatu atau beli sesuatu, akhirnya setelah beberapa waktu menyesal, kok aku diingin dadak kursa-kursu tuku. Maka fil ajalatin nadamah, dalam ketergesa-gesaan di situ ada penyesalan. Oke. Tadi kan disinggung harta kita dibelanjakan 3M kita. Food, fashion, sama fisabilillah. Itu kalau kita food sama fashion itu dibatasi, dia udah di planning. Kemudian untuk fisabilillah kita jual-jualan itu, jual ini ada ini, jual ini ada ini, jual. Itu dalam Islam boleh nggak? Sur-surannya piye? Ini ada pembangunan, misalnya kemampuan kita 5 juta. Ngangkat 10 juta biar akhirat biar enak, pahalanya biar oke. Berlebihan dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Boleh nggak Ustaz? Gini, kemampuan 5 juta ngangkat 10 juta lebih dari itu nanti maksudnya kita, kalau kita kemampuan 5 juta ternyata ngangkat 10 juta, kalau di belakang itu contoh ya, ada keluarga kita yang tidak bisa makan, keluarga kita yang nafkahnya tidak tercukupi, maka itu tidak boleh. Zalim berarti ya. Iya, menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain. Tapi kalau kemampuan, contoh gaji kita 5 juta, terus kita mengangkat ke 1 bulan 5 juta, kalau ada bangunan masjid kita mau infak 10 juta, nek tabungan kita ada banyak, ya tidak apa-apa. Ada jagan ya? Ada jagan, kan gitu. Boleh saja. Jadi gini lah, tadi kan disinggung kalau kita memberi itu, kalau harta kita itu sebenarnya 3R, food, fashion, sama fisabilillah. Iya. Nah, kalau kita membelanjakan food sama fashion ini sekedarnya,
kemudian harta kita jor-joran untuk fisabilillah, itu boleh nggak dalam Islam, Ustaz? Contohnya gimana nih? Jor-joran kita hari ini contohnya piye iki? Jadi misal kemampuan kita 5 juta, terus ada program membangun masjid atau apa gitu, kita jor-joran 7 juta, 8 juta, artinya di luar kemampuan kita, itu boleh nggak dalam Islam? Oke, jadi di dalam ajaran kita, ajaran agama kita, itu kalau kita berlebih-lebihan itu ada larangan. Berlebih-lebihan itu tidak baik, kan gitu. Tapi kalau penghasilan kita contoh 5 juta, 5 juta, dan uangnya cuman itu, terus ada panggilan infak, kita infakkan 7 juta, 8 juta, akhirnya habis, dan tidak sekedar habis, ning tabungan terkuras, akhirnya dampaknya di rumah ada yang tidak bisa makan, ada yang kedinginan, tentunya itu larangan. Ada hak keluarga yang hak keluarga nggak sampai. Akhirnya menzolimi diri sendiri, menzolimi keluarga, maka itu tidak baik. Double itu kill itu. double kill. Iya, itu berarti kayak tadi sudah tidak punya penghasilan, penghasilannya minus, akhirnya pinjol untuk beli sesuatu. Pinjol lagi judol. Aduh. Itu namanya triple kill. Triple kill. Itu rasa efek. Betul. Lah, tetapi kalau kembali ke tadi ya, penghasilan contoh 5 juta kita ya, 5 juta 1 bulan. Terus ada panggilan infak, kita infak 10 juta contohnya. Tetapi di tabungan ada banyak. Nah, itu tentunya sah-sah saja, boleh saja. Di belakangnya itu ada jagan lah. Iya. DKP kuat tapi iya, dekengannya pusat. Gitu kan. Tapi kita tengok dulu kisahnya para sahabat, 2 sahabat, sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar. Oke. Sahabat Umar itu dalam suatu kejadian mau perang itu Rasulullah memobilisasi para sahabat untuk infak. Sahabat Umar datang nih, datang membawa setengah dari hartanya. Setengah harta loh ini ya. Setengah harta itu kalau Mas Agung punya tabungan 10 juta, 100 per 1 miliar kan? 1 miliar, enggak T aja. Enggak. Saya sesuai saya minta 1 miliar ya Allah, nanti kalau selama seminggu enggak sombong tambah lagi 1 triliun. Punya tabungan 1 M ya, yang 500 jutanya diinfakkan, itu setengah harta. Punya motor NMAX 2 yang 1 disedekahkan. Punya kambing 4 yang 2 diinfakkan. Punya sapi 2 yang 1 diinfakkan. Itu sahabat Umar. Gambarannya hari ini ada enggak pemuda yang jor-joran ngasih seperti itu? Ada, tapi enggak, ya, enggak ada berarti. Ya ada, tapi mungkin kita tidak tahu. Iya. Belang bumi gimana ya? Iya, tentunya ada. Orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanan, yang mana tangan kirinya Menutup. tidak tahu. Tidak tahu. Oh iya benar. Iya kan? Pasti ada. Orang-orang yang imannya kuat tentunya ada. Lah, sahabat Abu Bakar itu datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Maka sampai Umar mengatakan, aku tidak bisa menandingi sahabat Abu Bakar dalam segala sesuatu. Sampai Rasul mengatakan gini, maaf qaita li ahlika ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kok kamu sedekah segini banyaknya, semua hartamu kamu sedekahkan, lantas apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Lah ini keren ini. Ya, betul. Keren ini. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kenapa Rasulullah bisa bilang begitu? Karena beliau tahu sahabat Abu Bakar kan sahabat beliau dari dulu. Iya, koncoplek. Sekaligus sahabat paling dekat beliau. Pasti. Nah, sekaligus apa? Mertua beliau. Kan anaknya jadi istrinya. Maka tanya ke Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Maka dari situ menjadi pemahaman kita bahwasanya kita ketika bersedekah jangan sampai menzolimi keluarga kita. Ada kewajiban untuk keluarga itu yang ditinggalkan. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis ya, dinarun anfaqtahu, 1 dinar ini. 1 dinar yang engkau infakkan untuk fisabilillah. Fisabilillah kan bangun masjid, bangun majelis taklim, bangun pondok. Itu infak sabilillah. Terus 1 dinar engkau keluarkan untuk membebaskan budak. Itu kan luar biasa, membebaskan budak. Terus 1 dinar lagi engkau berikan untuk memberi makan orang miskin. 1 dinar terakhir itu engkau infakkan
keluarga yang disebut nafkah keluarga. Nafkah keluarga. Kata Rasulullah, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ila ahlik. Paling gede pahalanya, paling besar kebaikannya itu infak yang kita keluarkan untuk keluarga. Gitu ya sobat Langkah Pemuda Hijrah. Berarti memang intern dulu dikuatkan, diperhatikan, dicukupi, baru ya memang sedekah yang paling bagus itu ya keluarga itu. Masuk sedekah rono keluarganya, betul. Ini kayak masjid ini, kayak pondok ini, kayak program ini, malah bojone gak dikei pangan. Nah, maka ada tiga cara supaya bisa menyenangkan istri. Wah, gimana Ustaz? Pelajaran ini. Mau nikah kan? Iya, mau nggak? Mau. Kirain nggak mau. Pengen nikah? Pengen doang, berarti nggak butuh. Iya. Pertama home care. Home care, perawatan rumah tuh. Diperhatikan lah. Perawatan rumah itu kayak gergaji gitu ya. Home care itu pijet bayi. Perawatan istri. Apa namanya? Perhatian. Nah, pertama home care. Perhatian kita pada istri. Jadi istri itu perlu diperhatikan. Alhamdulillah. Bukan istrinya tetangga yang kau perhatikan. Susah nih. Habet urusannya. Yang kedua skincare. Wah, lolos. Satu ya. Apa nih? Yang ketiga apa? Apa itu? Transfer. Wah, Jokowi. Tak perhatian tak kira ayat atau hadis tiba-tiba plesetan. Nafkah itu. Iya, nafkah itu untuk membiayaan istri. Maka kalau ditanya pekerjaannya apa? Ternak teri. Apa itu? Nganter anak, nganter istri. Iya, nyenengin anak, nyenengin istri. Di situ ada pahala, ada kebaikan, keberkahan, Masya Allah. Betul. Jadi kalau gini apakah di dalam Islam itu ada ada ilmu atau nasihat atau dalam ayat lah atau dalam hadis itu untuk manajemen emosional atau keinginan? Karena kan di tahun 2024 itu ketika era teknologi semakin canggih, di mana aplikasi-aplikasi perbelanjaan orang itu kadang itu ya seperti yang kita bahas tadi, orang mengangkat di luar kemampuan. Orang itu rela ibaratnya nyewa HP, iPhone 1 jam atau 1 hari itu nyewa ada yang seperti itu. Ada. Termasuk Mas Agung enggak? Ya enggak. Ya kali masa saya kayak gitu. Barangkali ya. Insya Allah enggak. Ada juga gini ada juga saking emosionalnya seorang anak itu minta sama orang tua, di tengah keterbatasan orang tua nendang pintu. Karena trik itu digunakan tetangga sebelah berhasil. Nendang pintu dapat aerok, nendang pintu dapat nmax. Ya kalau ada pintunya lah, kalau rumahnya nggak ada pintunya, kasihan kan orang tuanya. Nah ini kan masalah emosional, masalah manajemen. Apakah di dalam Islam itu ada hal-hal kayak gitu? Dalam ajaran agama kita itu paket komplit sebenarnya. Ya betul. Paket komplit, opo-opo enek, semuanya ada. Cuman kadang-kala kita yang keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, dan tidak maunya kita mempelajarinya. Betul. Maka solusinya sebenarnya semuanya, kalau ingin baik kembali ke agama. Agama Islam. Iya, agama Islam tentunya. Kita kan orang Islam. Ngobrolin pemuda Islam. Bahas agama lain. Ya kan cuma agama doang. Gitu kan. Kembali ke agama Islam. Ya, ateis saya. Terus. Okay. Kemudian kalau ingin baik, kembali ke agama Islam. Kembali ke agama kita. Apapun itu, siapapun dia, segala macam aspek kehidupan kita, kalau ingin baik, kembalinya ke agama kita. Maka itu tadi tidak akan terjadi kalau dia memiliki pemahaman agama yang benar, yang baik. Dan tentunya harus punya circle teman yang baik, yang tidak seperti itu. Kalau temannya toksik, teman-temannya yang ngono kuwi glamor, orang-orang yang hidupnya mewah, iya kan? Maka dia yang saudara kita yang mungkin penghasilannya tidak seperti teman-temannya itu, mengangkat di luar kemampuan, memaksakan diri. Kan kayak seperti tadi, untuk 1 hari biar kumpul harus nyewa itu mengangkat di luar kemampuan. Dan fungsinya apa? Hanya sekedar gaya-gayaan, gaul, kelihatan punya uang kayak gitu tadi. Iya. Nah ini lebih paham.
Karena saya juga menyimak tren itu Mas. Gitu. Tapi tidak mengikuti. Saya sewa Oppo aja Mas. Maka ya kembali ke mindset kita. Prinsip lah. Kalau orang punya prinsip, punya akidah ya. Akidah yang kuat, tauhid, punya prinsip dalam kehidupan. Tentunya dia akan menimbang, memilah dan memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau hanya sekedar ingin supaya dilihat orang, validasi, dapat pengakuan, Mas Agung bagus, gitu. Karena kalau ini kayaknya bagus tenan ya. Iya, sudah terbukti soalnya ya. Songong banget saya. Ya berarti termasuk manajemen gini, Ustaz. Saya pernah dengar di media sosial itu berseliweran gini. Kalau kita ke marketplace itu kita pengen barang itu disimpan di keranjang. Kalau lebih dari 3 hari kok masih pengen, nah berarti butuh tenturan. Nah iya betul itu. Jadi memang menimbang, memilah dan memilih mana yang jadi kebutuhan kita dan mana hanya sekedar keinginan saja, kan gitu. Maka hari ini, Islam itu konsepnya kebutuhan yang kita penuhi. Kalau sekedar keinginan, semisal tidak dapat, tidak masalah, kan gitu. Prinsip Islam, maka kembali tadi harus punya prinsip. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Jadi yang kita kejar itu akhirat dulu, gitu kan. Dunia nanti jangan lupa, walatan sanasi baga minat dunia jangan lupa, kan gitu kan. Tujuannya akhirat, dunia nggak dilupakan. Ya, maka orang Islam itu harus punya visi misi kehidupan. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligodin. Hendaknya setiap orang itu melihat amal apa yang dia siapkan untuk esok hari. Wah, ini muhasabah ini. Iya, muhasabah hari akhir. Mantap. Tetapi bukan hanya sekedar hari akhir loh itu loh. Ilmu itu, ayat itu Allah sampaikan setiap jiwa harus memperhatikan hari esok. Tidak sekedar hari akhir kan tadi. Akhirat tujuan, dunia jangan lupa. Maka harus punya prinsip visi misi kehidupan dunia. Manajemen. Karena kita hidup kan tidak tahu sampai kapan. Kalau tidak punya visi misi kehidupan ya hanya sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet juga bisa hidup kan? Kebo juga hidup. Iya, hanya sekedar hidup. Harus punya prinsip dulu. Siap. Terus teman-temannya jangan teman-teman yang toxic kan gitu. Tuh, circle toxic. Iya. Jadi nggak sehat itu. Dan terus gini tak, kan tadi disinggung tentang membeli secara spontan, terus membeli untuk validasi. Apakah dengan banyaknya barang itu selaras dengan kebahagiaan, dengan banyaknya barang itu? Iya, tentunya tidak. Iya kan. Semakin banyak barang bukan menentukan kebahagiaan kita, kan gitu kan? Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan diukur dari seberapa banyak materi yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu adalah seberapa besar rasa syukur kita di dalam hati. Itu adalah kunci kebahagiaan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in, jika kamu memiliki hati yang qanaah, rasa qanaah, tidak pingin-pinginan, tidak minderan, tapi A3 tadi, cek kalian ora? Apa adanya, alhamdulillah. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in, kalau kamu memiliki hati yang penuh rasa qanaah, rasa syukur, fa anta wa malikud dunya sawa. Kamu dan raja dunia itu sama saja. Masya Allah, ini perkataan Imam Syafi'i. Bagus. Karena rasa syukur. Iya, jadi yang tidak enak jadi enak. Maka sering kita lihat ada orang kaya raya penghasilan berjuta-juta, ratusan juta mungkin ya. Kemudian rumahnya mewah dengan segudang fasilitas, tetapi tidak bahagia. Tidak bahagia karena yang menentukan kebahagiaan bukan materi, tetapi adalah rasa syukur di dalam hati. Berarti kebahagiaan itu di dalam hati, bukan tergantung iPhone, atau PCE, atau rumah. Jadi bukan tergantung dengan PCE. Kan tahun lagi ngerti PCE. Tidak tergantung pada materi itu saja. Iya. Contoh aja gini lah. Orang gini, anak kecil, taruh anak saya lah. Dia itu dari kecil itu tidak pernah diberikan jajan lebih dari dua jenis. Jadi contoh ya, seringnya dimasakin dulu ya. Contoh gini, beli jajan
2 macam, harganya 2 jenis 500-an, berarti 1.000. Itu maksimal. Seringnya satu macam gitu. Kemudian suatu ketika dia habis melakukan sesuatu, terus dapat apresiasi dari umatnya ya, diberikan jajan 4 macam, beri di toserba lah, toserba kecil di situ apa-apa ada, cuman di dekat rumah gitu ya. Diberikan 4 macam, habisnya berapa? 3.500 rupiah. Ketika dia tahu diberikan 4 macam tadi, dia teriak, alhamdulillah jajanku banyak, huri. Orang-orang yang dikasih dan sekitar situ pada ketawa semua. Padahal cuma diberikan apa? 4 jajan seharga 3.500, tapi senang, bahagia. Kenapa? Karena orang tuanya berhasil mendidik rasa syukur anaknya. Masya Allah. Salah satunya itu. Insya Allah. Mugi-mugi seperti itu. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan kesederhanaan. Kalau terbiasa sederhana, maka kalau dapat banyak dia akan bersyukur sekali. Tapi kalau terbiasa glamor, ketika diuji sedikit, maka adanya sambat. Nelongso. Benar, karena memang sebesar apapun rezeki atau apa yang kita dapatkan, kalau kita menutup pintu syukur ya onone serakah kurang dan gitu. Betul. Walaupun udah mendapat banyak itu. Kemudian ini kan gimana caranya masing-masing pribadi dan teman-teman yang saat ini menyimak, gimana cara mempertahankan Nubayi ini? Gimana kita bisa mengontrol diri dan mempertahankan challenge ini? Apa hanya sekedar challenge ikut-ikutan juga, sehingga nanti ini baru pertengahan bulan di awal aja sudah ya udah gitu, gimana kan? Ikut-ikutan itu sebenarnya bisa membawa tidak baik juga, tapi bisa membawa suatu yang baik. Dari ikut-ikutan jadi baik juga ada. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan, kalau tidak bisa istiqomah, ya wis wassalam kan gitu. Maka yang pertama, kita jadikan mindset kita bahwasanya Nubayi atau nilai-nilai yang dimaksud di situ, hidup sederhana, apa adanya, itu adalah konsep dalam hidup beragama Islam. Mantap, siap. Konsepnya gitu. Jadi orang Islam itu, hamba Allah yang beriman, ibadur rahman tadi, itu adalah orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dalam belanja, dalam jajan, fashion, gitu ya. Itu tidak berlebih-lebihan. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sekedar jadi tren awal tahun. Iya, betul. Tren awal tahun, nanti bulan Februari sudah ganti tren. Orang-orang sudah kembali lagi. Tapi ini awal mula bagus ini. Ada tren seperti ini, kita mulai sebagai titik awal kita, tapi setelah itu dijadikan pola hidup atau gaya hidup lah. Di habit tadi. Nah, habit kita biasakan seperti itu. Memang mungkin sulit ya, kalau sudah terbiasa mudah beli, mau merubah memang sulit. Tapi mumpung ada tren seperti ini, ada momen pas banget untuk memulai. Kemudian hindari teman-teman toksik, teman-teman yang suka pemborosan, yang suka glamor, suka nongkrong-nongkrong, suka jajan, ongko terus. Nah, itu temennya gitu terus ya sudah. Iya, ngerjake tugas kuliah, nongkrongin ning kafe, kopi nih rego 50, kopinya sudah habis, tugasnya belum selesai. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik kan gitu. Kemudian perlunya perencanaan keuangan. Kembali kita tadi, orang Islam harus punya visi misi kehidupan. Nah, itu yang jarang sekali ada pada diri kita. Kebanyakan kita penting iso urip, penting iso mangan sesuk, selesai. Tapi tidak memikirkan anak cucu ke depan bagaimana. Tidak memikirkan ketika nanti saya meninggalkan hasil karya apa buat orang-orang di sekitar kita. Wah, ini mantap ya. Tajam ini. Karena mayoritas kita ya sudah. Hari ini kita meninggal, kita mati, besok kita sudah tidak ada kebaikan yang dirasakan dari orang-orang sepeninggal kita. Kan gitu. Iya. Berbeda dengan Rasulullah.
1400 tahun yang lalu beliau meninggal, sampai hari ini masih kita rasakan kebaikan beliau. Imam Bukhari, Imam Muslim, perawi hadis, meninggal 1000 tahun yang lalu lebih. Beliau sudah tidak ada, tetapi kebaikan karya beliau masih bisa kita rasakan. Itulah wal tangdur nafsum maqaddamat liqad. Memperhatikan amal apa untuk hari esok. Nah, itu yang perlu kita buka untuk hari ini. Perlu kita persiapkan. Jadi tidak hanya sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kambing juga bisa hidup. Maka nasihat, mumpung ingat nih, nasihat kiai kami Ustadz Abdullah Sukri Yargasi, beliau begini: kalau antum, kurang lebihnya ya, kalian wahai santri, keluar dari pondok ini hanya dapat secarik kertas ijazah. Keluar dari pondok ini kalian kuliah, bekerja, dapat uang, nikah, punya anak, terus mati, kamu sama dengan kambing. Kambing ditambah 100 kambing sama dengan kambing. Kambing 1000 tahun yang akan datang tetap kambing. Artinya apa? Kalau hidup sekedar hidup, tidak membawa manfaat buat orang lain, kita tidak ada bedanya dengan kambing. Nah, kalian yang mengatakan ini Kambing-kambing. Iya, tentunya kita dan teman-teman Langkah Pemuda Hijrah tentunya harus memiliki visi misi kehidupan dunia yang nanti membawa kebaikan untuk akhirat. Nek makulahnya seperti ini. Wan nasu alfun minhum kawahidin. Ada manusia itu yang 1000 seperti satu. Oh iya. Tetapi di sisi lain ada yang wawahidun ka alfin. Satu orang seperti 1000 orang. Satu orang rasanya 1000. Satu orang manfaatnya melebihi 1000 orang. Siapakah mereka? Orang-orang yang menghasilkan karya besar, hidupnya tidak hanya sekedar mageran, tidak hanya sekedar rebahan, tidak hanya sekedar pinjam iPhone buat 1 hari. Nah, itu remeh-temeh sekali. Saatnya Hari Pemuda itu mikirnya masa depan. Kan gitu. Imam Bukhari tidak mungkin hidupnya mageran terus bisa nulis hadis gitu ya. Imam Muslim, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Sekarang 1440 sekian Hijriah. Sudah 1200 Hijriah, 1242 tahun yang lalu beliau meninggal. Manfaatnya kita rasakan. Termasuk perkataan beliau tadi, kalau kita memiliki hati yang penuh rasa syukur, maka kita dan raja dunia sama saja. Jadi tidak remeh-temeh lah harusnya saat ini gitu ya. Ya mungkin ini sudah sampai di penghujung waktu Ustaz. Mas Faisal, untuk closing statement Ustaz, sebagai bahasan kita. Untuk penutup pembicaraan kita, mungkin ini tidak sekedar ngobrol biasa. Besar harapan kita akan menyambung lagi dan ada manfaatnya. Mau kebaikan buat kita semua, minimal buat kita bertiga kan gitu ya. Satu nasihat closing statementnya dari Nabi, karena sebaik-baik perkataan kan firman Allah, kemudian sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Lau anna ibna Adam utiya wadiyan malaan min dhahabin. Kalau seandainya, artinya ya, seandainya manusia, anak cucu Adam diberi satu lembah harta penuh, satu lembah penuh dengan emas, maka dia akan berkeinginan untuk memiliki satu lembah lagi. Satu lembah tidak cukup, satu lagi. Dikasih 2, pengennya 3. Maka tidak akan penuh perut seseorang, mata seseorang, kecuali dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa? Manusia tidak akan puasnya dia, selesainya puasnya dia ketika dia sudah meninggal. Ini nasihat. Maka kita manusia punya potensi seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Maka kita berdoa. Ini doa nih, keren nih doanya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu huda, petunjuk, watuqo, ketakwaan, wal afafa. Afafa itu sifat menjaga diri dari kemaksiatan, termasuk tadi mubadir, israf, itu ya, pengen-pengenan, itu doa di sini. Kemudian wal ghina, kecukupan. Jadi apa yang kita miliki cukuplah untuk kita hidup di dunia dan bekal kita di akhirat. Mungkin itu Mas Agung dan Mas Ma'ruf yang dapat saya sampaikan obrolan kita mungkin ya. Ya, terima kasih Mas Faisal atau Ustaz Faisal dan Mas Ma'ruf dan teman-teman yang sudah menemani
perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di lain waktu di Ngopi Ngobrolan Pemuda Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.